Alhamdulillah, alhamdulillahillazi manna alaina bil imani wal islam. Tariqatus salamah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil barakatil kiram rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap keadaan anak-anak mereka, khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. An-Nisa ayat 9. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadiran Allah SWT, karena betapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua di sepanjang hayat dan kehidupan. Sampai detik-detik ini kita dapat masih menunaikan kewajiban kita, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah. Syukur yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah kita senantiasa memantapkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, memantapkan setiap saat, dari hari ke hari, dari bulan, dari tahun, sampai di usia yang kita jalani saat ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, junjungan makhluk dan junjungan alam. Semoga dengan selawat dan salam kita sampaikan akan menjadi wasilah bagi kita, akan menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil akhir, ketika tidak ada pertolongan satu makhluk pun kecuali hanya pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, izinkan kami sebagai khatib hari ini menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul yang telah kami berikan, menjaga akhlak anak dengan literasi dan edukasi media sosial di era digital. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah asar, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim yang dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak, dikatakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya ini, wailul li auladi akhir zaman min abaihim. Faqila ya Rasulullah, min abaihimul musyrikin. Faqala la min abaihimul mu'minin. La yu'allimunahum say'an minal fara'id. Wa iza ta'lamu auladuhum mana'uhum wa raddu anhum biradin yasirin minad dunya fa anna minhum bari'un wa hum minni bura'a. Celakalah anak-anak akhir zaman karena ulah ayah-ayah mereka, orang tua mereka. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah dari ayah-ayah mereka yang musyrik? Rasulullah menjawab, bukan, tapi dari ayah-ayah mereka yang mukmin.
Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka sedikit pun tentang kewajiban agama, tentang pendidikan akhlak. Bahkan jika anak-anak mereka hendak mempelajari agama dan akhlak ini, mereka malah menghalanginya. Mereka hanya ridho jika anak-anaknya mendapatkan sedikit kesenangan duniawi, kemegahan duniawi, pesona duniawi. Kata Rasulullah, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Hadis ini mengungkapkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak ini mengingatkan kita semua akan datang pada akhir zaman kelak dari ulah orang tua, utamanya ayah, yang tidak lagi mau menyekolahkan, mendidik anaknya di bidang akhlak dan agama. Tapi mereka bangga dengan kemampuan anaknya yang menguasai teknologi, menguasai budaya, dan menguasai apapun tentang keindahan-keindahan dunia fana ini. Dan di akhir hadis ini dikatakan, mereka yang demikian, yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, memberikan pendidikan akhlak dan agama pada anaknya ini, dikatakan mereka kelak bukan bagian dariku, kata Rasulullah, dan mereka juga lepas diri dari aku, kata Rasulullah. Inilah diingatkan pada kita semua hari ini yang penuh dengan berbagai kemajuan teknologi yang kita kenal dengan media sosial yang telah melanda umat manusia di dunia. Bertrand Russell mengatakan dalam bukunya Knowledge of Science bahwasanya tidak sejengkal tanah hari ini di mana dunia tidak dilanda oleh teknologi informasi ini. Apa yang dikhawatirkan dalam teknologi informasi ini? Salah satu di antara adalah media sosial yang telah melanda anak-anak kita, kehidupan masyarakat kita. Beruntunglah kita di akhir bulan Maret yang lalu, pemerintah telah mengantisipasi, memberikan batasan penggunaan pada anak-anak kita terhadap media sosial ini dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kominfo Digi. Ini patut kita apresiasi, kita dukung keberadaannya sebagai regulasi peraturan yang memberikan proteksi perlindungan pada anak-anak kita, yang dibatasi penggunaannya mulai usia 16 tahun ke atas. Di bawah dari usia 16 tahun tidak dibolehkan mereka untuk menggunakan media sosial. Inilah sebuah apresiasi pemerintah yang tentunya sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan proteksi pada anak-anak kita. Namun demikian, peraturan ini barulah hanya proteksi, melindungi. Akan tetapi bagaimana tindak lanjut peraturan ini di dalam pelaksanaannya? Tentu terpulang pada orang tuanya masing-masing. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah tadi, akan tiba satu zaman, di akhir zaman, bahwasanya orang tua tidak lagi mempedulikan agama anaknya, akhlak anaknya. Inilah sebuah keniscayaan, sebuah kekhawatiran Rasulullah terhadap kita semua yang kita telah berada di akhir zaman pada saat ini. Oleh karena itu ayat yang kami bacakan tadi, An-Nisa ayat 9, kita dilarang oleh Allah agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di masa akan datang. Anak-anak kita, anak didik kita, generasi muda kita adalah tanggung jawab kita orang tua, tanggung jawab kita orang dewasa, memberikan ingatan dan melakukan saling tawasabil haq untuk mengingatkan antar sesama kita agar anak-anak kita, generasi muda kita tidak terjebak dengan teknologi informasi yang dikenal dengan media sosial hari ini. Tidak semuanya mendukung untuk ke arah pendidikan akhlak, tidak mendukung untuk ke arah pendidikan agama anak-anak kita. Oleh karena itu menyikapi hal ini, kita dihadapkan dengan 3 jalan agar anak kita terlindungi di era-era yang luar biasa hari ini.
era yang telah dilanda oleh media sosial ini. Wabil khusus anak-anak kita yang masih di bawah 16 tahun. Kita perlu berikan 3 hal menurut pakar teknologi ini. Yang pertama kita berikan adalah upaya untuk mengingatkan mereka, yaitu tentang bagaimana pentingnya menjaga akhlak di dalam bermedia sosial. Dalam menjaga akhlak di media sosial ini dikenal dengan izah digital. Izah digital adalah suatu akhlak yang mana ditanamkan rasa malu ketika kita bermedia sosial. Layakkah sesuatu pesan kita sampaikan? Layakkah aurat kita tonjolkan? Layakkah sesuatu yang tidak pantas kita ungkapkan? Inilah budaya malu yang ditanamkan pada anak kita, generasi muda kita, yang diingatkan pada mereka. Boleh jadi mereka tidak tahu, boleh jadi mereka tidak paham, karena mereka memang bergelimang dengan dunia teknologi ini saat ini. Tugas orang tua lah mengingatkan dengan akhlakul karimah yang berkenaan dengan izah ini, agar anak kita terpelihara secara akhlaknya ketika mereka bermedia sosial. Baik yang mereka di bawah usia 16 tahun yang belum dibolehkan, tapi boleh diberikan pendidikan akhlak sejak dini, agar mereka di usia 16 tahun siap bermedia sosial dengan cerdas di dalam menggunakan handphonenya, gadgetnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kita mengajarkan pada mereka hal-hal yang berkenaan dengan literasi. Program literasi adalah bagaimana anak mengenal kegunaan daripada handphonenya, agar mengenal gadget yang digunakan, agar mengenal fungsi dan tujuan penggunaan daripada media sosial. Tentu saja media sosial kalau digunakan dengan baik sangat efektif untuk dakwah dan pendidikan. Tetapi tidak sedikit hari ini media sosial digunakan bukan untuk kemaslahatan, bukan untuk akhlak dan moral anak-anak kita, masyarakat kita, tapi lebih banyak mengarah pada hal-hal negatif yang justru sebaliknya menggerus nilai-nilai agama dan akhlak anak-anak kita. Dalam penelitian dilakukan oleh pakar teknologi, 70% media sosial telah menggerus anak-anak kita, masyarakat kita dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak pahamnya literasi tentang gadget, handphone yang mereka gunakan dengan media sosial ini. Disinilah pentingnya agar dilakukan tabayun. Setiap media yang mengirimkan apapun pada kita, pesankah, apa juga kalimat-kalimat yang memberikan satu tausiah dan sebagainya, perlu kita teliti keberadaannya, agar kita tidak langsung melakukan forward, mengirimkan pada orang lain kembali, yang justru kadang-kadang itu berisi fitnah dan adu domba. Gosip it fitnah dan adu domba. Inilah salah satu ruang yang dibuka oleh teknologi informasi media sosial ini, yang sangat berpeluang menghancurkan, menggerus akhlak masyarakat, akhlak daripada anak-anak kita hari ini dan masa akan datang. Yang ketiga, kita diminta agar juga memberikan edukasi pada anak-anak kita, anak muda kita, edukasi tentang pendidikan penggunaan media sosial, teknologi informasi yang begitu canggih hari ini. Maka itu edukasi ini sangat penting diberikan, agar mereka selalu dalam muraqabah. Kita selalu menjaga mereka dengan pengawasan. Kita pun selalu berada dalam pengawasan Allah. Maka itu ketika kita menyampaikan pesan yang tidak sesuai, yang tidak bermoral, tidak berakhlak, penuh gosip, intrik dan adu domba, kita juga waspada dan selalu kita menjaga diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita semuanya secara keseluruhan, agar mereka terselamatkan dari teknologi informasi, wabil khusus yang berkenaan dengan media sosial hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ayat yang kami bacakan tadi menekankan pada kita agar menjaga anak kita daripada akhlak-akhlak bermedia sosial ini, dan juga menjaga mereka dengan selalu tabayun, mengajarkan mereka agar mengenali setiap pesan-pesan yang ada di dalam media sosial, dan juga menjaga edukasi agar mereka selalu waspada di dalam menggunakan media sosial dalam keseharian. Karena tidak semuanya mendukung ke arah kebaikan, kemaslahatan, tapi juga lebih banyak, sampai 70% juga menggerus moral dan juga akhlak anak-anak kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat kami sampaikan kesempatan ini. Semoga Allah ridhoi kita,
berkati kita, keluarga kita, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selamat pada masa hari ini dan masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.